Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar modul ketiga dari algoritma dan pemrograman. Di sini CPMK-nya adalah agar mahasiswa memahami apa itu tipe data, apa itu variabel, kemudian perbedaan operator dan operan, kemudian if tunggal. Pokok bahasannya seperti yang tadi saya katakan, yaitu tadi dari variabel, tipe data, macam-macam operator dan operan. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang struktur kontrol, yaitu if tunggal. Ada istilah identifier, keyword, dan tipe data. Di dalam bahasa C, tempat penyimpanan nilai-nilai di dalam memori komputer disebut sebagai identifier. Nah, identifier ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konstanta dan variabel. Nah, untuk konstanta itu nilainya tetap selama program berjalan. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan dari programmer di awal program itu dibuat. Jadi dibuat fix atau dia bersifat tetap tidak akan berubah. Ya, untuk mengubahnya dilakukan melalui source code. Nah, contoh pendeklarasian konstanta yaitu dengan menggunakan tanda pagar, kemudian keyword define, kemudian nama konstanta, kemudian nilai dari konstanta tersebut. Nah, contohnya di sini adalah tanda pagar, kemudian keyword define, kemudian V 3,14, atau kalau teman-teman V itu kan sudah diketahui ya sebagai nilai konstan di dalam lingkaran. Misalkan kita mau menjadikan sebuah nama sebagai konstanta, yang artinya nama itu tidak akan berubah walaupun program itu dijalankan dimanapun. Ya, kita bisa membuatnya dengan cara sama, yaitu pagar, define, nama, Dika. Nah, konstanta juga dapat ditulis dengan cara lain. Misalkan kalau kita mau menggunakannya di dalam bahasa C, yaitu dengan keyword codes, kemudian tipe datanya dulu float, kemudian nama variabelnya V sama dengan 3,14. Kemudian untuk karakter, ya tinggal kita ganti tipe datanya karakter, kemudian nama variabelnya yaitu nama, kemudian yang diisi namanya yaitu Dika. Nah, yang kedua yaitu variabel. Ya, identifier ini nilainya dapat berubah atau diubah selama program berjalan atau dieksekusi. Yang boleh mengubah adalah pengguna atau statement dalam proses. Contoh pendeklarasian variabel di sini yaitu tipe data, nama variabel. Contohnya yaitu integer, nama variabelnya yaitu umur, kemudian tipe data float, tipe datanya yaitu berat badan, tipe data double yaitu variabelnya yaitu jenis kelamin. Nah, identifier ini tidak harus selalu dibuat oleh programmer. Ya, tidak selalu dibuat oleh programmer karena bahasa C biasanya memiliki berbagai identifier yang dikenal secara default yang disebut sebagai standar identifier. Nah, standar identifier yang sudah ada contohnya adalah printf, ya untuk mencetak, scanf untuk menerima input dari keyboard, ya, kemudian sistem CLS itu artinya clear screen dan lain sebagainya. Nah, penulisan dan pembuatan identifier baik itu konstanta ataupun variabel itu memiliki aturan. Yang pertama, tidak boleh sama dengan nama keyword, artinya nama konstanta atau nama variabel itu namanya tidak boleh sama dengan keyword di serve, yang artinya fungsi itu sudah ditetapkan di dalam bahasa C. Jadi nama-nama itu memang sudah ada di dalam pustakanya bahasa C. Dan pembuatan nama konstanta atau variabel itu hendaknya unik, gitu. Artinya jangan nama variabel atau nama konstanta itu dibikin sama. Kemudian maksimumnya adalah 32 karakter, ya. Kalau seandainya lebih dari 32 karakter, maka karakter ketiga-tiga itu biasanya tidak dibaca oleh komputer. Yang ketiga itu sifatnya case sensitive, yaitu artinya harus dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Yang keempat, karakter pertamanya harus huruf atau underscore, dan yang selebihnya itu boleh angka. Yang kelima, tidak boleh mengandung spasi atau blank, ya. Nah, di sini keyword yang ada di dalam bahasa C itu sifatnya memiliki arti dan pemakaian tertentu. Jadi disesuaikan. Ingin membuat nama, sifat keyword di dalam. Jadi keywordnya ini memiliki arti berdasarkan fungsi tertentu. Yang kedua, bersifat reserve.
ya, artinya tidak boleh digunakan oleh programmer untuk membuat konstanta atau membuat variabel. Yang ketiga, semua ditulis dalam huruf kecil. Jadi keyword di dalam bahasa C itu ditulis dalam huruf kecil. Nah, kemudian yang keempat, ini sudah menurut standar ANSI, yaitu terdapat 32 keyword. Nah, teman-teman bisa lihat ya keywordnya apa aja, ya. Kemudian, semua identifier itu digunakan untuk menyimpan data pada memori komputer untuk keperluan komputasi. Nah, penyimpanan data, nah ini tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui secara pasti seberapa kemampuan suatu identifier untuk menyimpan data. Berarti ini hubungannya dengan tipe data tersebut ya, di tipe data dari tipe data dari variabel atau konstanta. Jenis dan ukurannya ya. Nah, ini disebut sebagai tipe data. Tipe data dibagi menjadi dua, yaitu tipe data numerik dan tipe data non-numerik. Nah, untuk tipe data numerik itu bisa teman-teman lihat ini adalah untuk menampung bilangan-bilangan bulat dan pecahan. Nah, contoh tipe data yang pertama yaitu golongan dari integer. Ada short integer dan unsigned integer, juga yang terakhir adalah integer. Nah, panjangnya untuk short integer itu hanya dia bisa membaca 16 bit, unsigned integer 32 bit, sedangkan integer 32 bit. Nah, sedangkan untuk golongan yang long, yaitu artinya pecahan ya, long ini ada unsigned long, enum, dan long. Sedangkan untuk, ini bukan long, bukan pecahan ya, tapi dia termasuk integer juga. Tapi dia agak lebih panjang daripada integer. Nah, sedangkan untuk tipe data pecahan itu dibagi menjadi float, double, dan long double. Nah, sedangkan tipe data non-numerik ya itu biasanya misalnya karakter dan pointer. Ya, kalau teman-teman belajar pointer biasanya menggunakan tipe data near atau far. Ya, sedangkan untuk karakter atau string biasanya menggunakan unsigned char dan char. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tabel karakteristik yang bisa digunakan ya. Misalkan untuk backspace A itu untuk bunyi bell, backspace B untuk mundur satu spasi, seperti itu ya. Misalkan mau menggunakan karakter petik ganda dengan backspace petik ganda, nah seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat atau bisa baca ya. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu operasi dan operator, operan dan operator. Nah, ini ada berikut berbagai macam operator yang didukung. Yang pertama yaitu operasi aritmatik dan operator aritmatik. Nah, operator itu lebih kepada tanda-tanda atau simbol yang digunakan. Sedangkan operasi atau operannya itu adalah nilainya. Ya, nilai yang akan kita gunakan untuk melakukan yang akan dilakukan operasinya ya, operasi apa. Nah, di sini misalkan tanda plus yaitu untuk menjumlahkan dua operan, tanda min untuk mengurangkan dua operan, tanda kali untuk mengalihkan dua operan, tanda bintang ya, tanda slash itu untuk membagi dua operan, kemudian tanda persen ini digunakan untuk menghasilkan sisa bagi dari pembagian dua operan. Nah, yang kedua, operasi relasional dan operator relasional. Nah, operasi relasional dan operator relasional ini outputnya adalah true atau false, benar atau salah. Nah, operator di sini contohnya adalah lebih besar, ya, menghasilkan nilai true jika operator ya, jika operan 1 itu lebih besar dari operan 2. Kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi dia akan keluarannya adalah bentuk true atau false, karena ini operator kondisi ya. Nah, yang ketiga disebut juga sebagai operator kondisi dan operator kondisional. Nah, ini teman-teman sebenarnya keluarannya juga sama, true sama false ya. Nah, kalau tadi operasinya yang bersifat aritmatik ya. Nah, di sini aritmatik atau tadi yang di sini disebut relasional, kalau di sini sifatnya kondisional yaitu dan or gitu ya. Dan dua tuh namanya dan atau tanda garis dua itu namanya or, kemudian tanda seru itu adalah next or, nah seperti itu. Sedangkan yang dan 1n itu adalah untuk bitwise, sedangkan garis yang satu adalah untuk or. Ya, ini biasanya untuk operator bitwise yang untuk penghitungan 1 dan 0. Ya, nah kemudian ini tidak sama dengan. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan format yang digunakan di dalam bahasa C. Ya, ini memang menampilkan data terformat yang digunakan